rongga dada, ya, rongga paru keluar. Nah, jadi drainase. Jadi pengaliran cairan ini banyak ya. Jadi WSD ini indikasinya untuk pasien apa? Yang pertama, pasien dengan pneumotoraks, hemotoraks, dan pasien dengan ada cairan dalam paru, dan pasien dengan cairan dalam paru. Dijelaskan kembali ya. Jadi di dalam paru kita itu, normal paru kita itu harusnya kan berisi udara, ya kan? Kalau ada cairan, berarti berat, ya kan? Udara itu kan dia mengembangkan, setelah kita bernapas itu ya, menghirup dan mengeluarkan, atau inspirasi dan ekspirasi, ya. Jadi memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 normalnya. Jadi paru kita ini dia terletak di dalam rongga dada, ya. Rongga dada kita ini terdiri dari tulang-tulang, ya. Ada tulang apa namanya, tulang rongga dada, atau tulang iga kalau misalkan, ya. Nah, antara tulang dada, ya, antara rongga dada dengan paru itu ada ruang, ya. Ruang itu yang disebut dengan rongga, ya. Ruang itu rongga. Nah, rongga itu untuk apa? Jadi paru itu bukan menempel langsung seperti ini, bukan ya. Jadi dia ada ruang sedikit. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk pada saat kita ekspirasi, ya. Kita apa namanya tuh, inspirasi. Pada saat tarik nafas, ya, ini paru kita kan mengembang karena dia mengisi udara. Makanya jadi dia akan ada ruang itu. Kalau semi sempit nggak bisa membangun tis. Nah, jadi keadaan ini yang ruangan ini tadi itu bisa terisi kalau lagi dalam keadaan tidak normal, itu bisa terisi darah. Nah itu contohnya, misalnya pasien trauma dada, misalnya pas kecelakaan terampuk sekang misalnya, ya, kemudian ketimpa kayu misalnya, jadi ada darah, ya. Kemudian apalagi bisa udara, jadi harusnya kan ini tanpa udara, ya, tapi ada udara yang masuk. Kenapa bisa ada udara? Misalnya karena ada penyakit, ya, penyakit tertentu, contohnya misalnya TB paru, ya. Jadi pleura-pleuranya tadi, ya, apa namanya tuh, alveoli itu pecah. Jadi dia berisi udaranya keluar. Harusnya kan alveoli itu kan paru kita kan seperti anggur, ya, ya, berisi udara kantong-kantong. Nah ini kantongnya robek karena ada suatu penyakit, ya, jadi udaranya keluar. Jadi dia menekan paru. Jadi pada saat paru mau inspirasi, itu belum inspirasi sempurna, dia sudah tertekan. Nah makanya pasien sesak nafas dia. Jadi hal itu dikeluarkan. Kadang ada juga karena ada cairan, ya, cairan di dalam rongga paru ini. Ya, kenapa bisa ada cairan? Mungkin karena ada penyakit lain. Contohnya pada pasien-pasien sirosis hepatis, ya, jadi cairan keluar. Ya. Kemudian pada pasien gagal ginjal, pada pasien gagal jantung, pada pasien karena penyakit paru itu sendiri, ya, contohnya pneumonia yang lama pada anak-anak, jadi bisa menyebabkan cairan atau darah menumpuk ke sana, sehingga paru kita belum mengembang, dia sudah ditekan dulu ibaratnya, ya. Jadi paru kita ini juga ditekan oleh adanya zat yang tidak diinginkan di dalam rongga dada tadi, ya. Ini tulang nih, nah ini rongganya, ini ada boleh karena darah, boleh karena cairan, boleh karena udara itu sendiri. Jadi dia menekan. Nah, untuk mengeluarkannya, makanya dilakukan tindakan WSD. Ya, WSD itu pemasukan selang ke dalam rongga dada. Gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan cairan, mengeluarkan udara, dan mengeluarkan darah kalau ada di dalam paru. Nah, kejadian ini banyak terjadi, ya, biasanya juga pada anak-anak dan ya, karena pneumonia yang lama menyebabkan adanya penumpukan cairan di dalam rongga dada, ya, rongga parunya, ya, rongga dada. Kemudian karena kecelakaan itu banyak sekali, jadi ada darah, ya. Kemudian bisa juga karena ada abses paru, no? Paru itu meradang, terjadi infeksi sehingga banyak nanah. Jadi nanahnya harus dikeluarkan. Paham sampai sini konsepnya? Nah, kita perawat, kita itu cuma melakukan perawatan luka.
Kan kalau dimasangkan selang itu kerjanya dokter, bukan kerja perawat. Ya, kerjanya dokter yang memasukkan selang itu dilakukan di ruang operasi atau OK atau kamar operasi. Nah, itu dilakukan. Setelah dari kamar operasi, pasien baru ke ruang perawatan. Nah, itu yang kita ini kan, ya. Jadi cairannya dialirkan, udaranya dialirkan, jadi ada tabungnya, ya. Namanya tabung OSD. Kadang ada botol juga, tergantung ya. Kalau sekarang ini udah ada langsung, jadi kita bisa tahu berapa cairan yang keluar, berapa cairan yang dibuang, kemudian pokoknya hari ini berapa yang dikeluarkan, itu bisa kita hitung. Kalau dulu pakai botol, ada botol cairan infus yang ada botol itu cairan yang berisi untuk protein ya, ada pasien-pasien itu. Nah, itu yang dibuat dulu. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga bisa dikeluarkan. Nah, jadi intinya ya, pengeluaran itu adalah untuk mengurangi parunya itu supaya bisa mengembang dan mengempis secara sempurna. Paham sampai saat ini? Paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung. Ini Ibu jelaskan dulu konsepnya. Jadi tindakan kita cuma melakukan perawatan luka WSD. Ya, ini kan di sini kan dijahit nih nanti ya. Nah, WSD ini itu dilakukan sesuai dengan benda asing yang ada di dalam rongga paru. Kalau dia udara, maka yang ditusuk itu antara iga kedua dan iga ketiga. Coba lihat ada di dalam pengertiannya. Oke, ada itu. Ada namanya interkosta ya. Kalau isinya udara, itu interkosta 2 atau 3 antara ya. Jadi interkosta itu kan tulang 1, 2, 3. Nah, ini antara yang di mana? Antara ini. Bukan yang ditusuk tulangnya, ya. Yang ditusuk jarum itu antara. Jadi dia nembus ke dalam rongga dada. Bukan nembus paru ya, rongga dada, karena dia akan diambil. Nah, konsepnya tadi, jadi ada tulang, ada rongga, baru paru-paru. Lihat ya. Nah, gitu. Kemudian kalau seandainya dia itu berupa darah, berupa cairan, berupa nanah, itu yang ditusuk iga keberapa? Interkosta keberapa? 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 artinya di bawah. Kenapa demikian? Karena sifatnya cairan, dia akan ke bawah. Kalau udara kan dia mengambang. Makanya kalau isinya udara, itu di interkosta 2 dan 3. Kalau isinya cairan, kan kalau kita masukkan cairan kan pasti turun kan? Nggak ada cairan yang mengambang kan? Nggak ada, kecuali di bulan ya. Nah, semua mengambang. Nah, jadi kita menusuknya di bawah. Ya, karena cairan kan potensinya dia akan ke bawah. Nah, sama misalnya kita ngambil air, nggak ada kan galon yang kerannya di atas, ya kan? Pasti galon di bawah, kerannya paling bawah, supaya Pak dia atur, kasih cairan seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi untuk melakukan perawatan luka WSD ini biasanya itu hari ketiga setelah operasi itu dimulai. Kemudian baru setiap hari sampai lukanya kering dan sampai cairannya habis atau sampai dengan semuanya tuntas. Pasien sudah tidak bisa lagi. Ya, oke. Sekarang ini Ibu Akbar, dia ini adalah karena ini, nah ini adalah cairan, maka dia di bawah ya. You don't know what. Jadi konsep dari perawatan luka WSD ini steril, ya, bukan bersih. Makanya harusnya ada hand steril nantinya ya. Terus alat-alat yang diperlukan yang pertama itu adalah set perawatan luka. Set perawatan luka ini, ya, itu minimal ada foam kecil, ya, steril ya, ini steril. Ada pinset chirurgis, pinset anatomis. Ya, tahu beda chirurgis anatomis ya? Oh ya, jadi ada yang satu ada guntingnya, yang satu nggak ada ya. Kemudian ada gunting lurus, ada gunting jaringan. Nah ini steril ya, beda sama gunting korban beda. Nah, jadi gunting jaringan ini dia berguna kalau misalnya ada jaringan yang mati, jadi bisa kita gunting atau namanya necrotomy ya, pembuangan necrotomy ya. Terus biasanya
Iya. Kemudian ada kasa steril. Kalau di rumah sakit itu kasanya langsung dimasukkan ke dalam sini. Dan dia udah steril. Terus ada kalau bisa memang kipapik kalau sekarang ya. Jadi kipapik ini kan langsung lengket. Ya, jangan pakai plaster ini udah lepas keringat lepas banget. Kalau dulu sih enggak. Terus plaster ini juga banyak membuat pasien itu alergi. Ada yang ini gatal. Iya. Ya. Terus ada perlak dan penalas. Perlak dan Ya. penalas. Kemudian ada bengkok, kalau bisa bengkok besar karena apa namanya tuh sampahnya banyak ya. Kalau nggak ada bengkok langsung ke tempat sampah boleh, biasanya plastik ya karena seorang luka. Jadi tergantung dari besarnya luka. Terus mau pakai masker boleh. Ya. Terus ada NaCl ya. Karena cairan untuk membersihkan luka itu sekarang itu yang fisiologis adalah NaCl. Kalau dulu pakai betadine segala macam, kalau sekarang tidak dianjurkan ya. Jadi untuk membersihkan luka cukup dengan NaCl dan obat-obat antibiotik. Kalau itu dianjurkan oleh dokter. Jadi NaCl campur antibiotik. Kalau itu dianjurkan. Kalau tidak pakai NaCl aja. Kenapa NaCl? NaCl ini adalah cairan fisiologis itu. Fisiologis itu apa? Sama komposisinya dengan cairan kita. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini nggak ada perawatan luka itu yang pakai betadine, pakai segala macam. Malah betadine itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi betadine itu di awal aja. Di pas luka habis operasi pertama dikasih itu sedikit. Ya, itu pun diencerkan sekarang. Ya. Nah setelah itu pakai apa namanya itu NaCl. Kalaupun dianjurkan pakai antibiotik. Ya. Nah kalau misalnya ada pakai supratul atau apa boleh. Tahu supratul ya? Yang kayak jaring-jaring. Ada sudah perawatan kan? Enggak. Apa yang dapat? Perawatan luka. Udah dia. Perawatan di kubitus. Biasanya dikasih supratul kan? Iya. Yang ada kayak jaring-jaring. Iya. Itu sebenarnya adalah obat ya. Jadi Iya, tapi obat dia jaringan. encer. Jadi ada antibiotik. Tergantung dari ini dokter ya. Nah, pasien ini kan pada saat pemasangan itu kan ada jahitan. Nah, jahitannya jangan buka dulu. Ya. Jadi kita cuma perawatan luka. Nanti kalau udah hari ke-6 misalnya hari ke-berapa lukanya udah kering dan itunya tidak ada, boleh buka selang-seling. Tapi selang-seling itu 1 tidak paling ujung, 2 buka, 3 tidak, 4 buka. Jadi masih ada yang nahan. Jadi kalau boleh kita buka uphanding itu atau buka jahitan itu langsung semua enggak. Jadi harus diselang-seling. Kalau misalnya jahitannya 7 ya selang-seling aja. 3 yang diambil, 4 yang ditinggalkan. Jadi supaya dia tetap bagus lukanya. Jangan sampai kita buka lukanya masih basah dia kayak buyar lagi. Nah itu bahaya. Jadi nanti bisa tumbuh jaringan paut yang tidak kita inginkan. Contohnya ada keloid. Jadi seperti itu. Apalagi kalau pasien punya bakat jauh. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi ini kita anggap pasiennya adalah terjadi apa namanya darah di dalam kolam atau disebut dengan apa? Hematorak. Ya. Kalau pneumotorak itu artinya udara dalam torak. Kalau darah hematologi itu darah. Torak berarti ada darah. Belum sih. Penyakitnya. Baik. Risiko kecil. Ini pasiennya ibu ya. Selamat pagi ibu. Perkenalkan nama saya Lawasini. Jadi kebetulan pagi ini ibu sudah dilakukan pemasangan selang 3 hari yang lalu. Jadi di sini
penggantiannya kita lakukan penggantian beban itu ya. Jadi sambil kita cek kepatenan selang itu ya. Apakah ibu bersedia? Jadi kalau ibu bersedia, kami akan menyiapkan alat-alat itu ya. Oke, jadi kita siapkan Alat. Kita bawa ke tempat pasien. Terus kalau sampai ke tempat pasien, kita jaga privasi pasien karena dia di bagian dada. Misalnya Pasang kalau sampiran. Pasiennya apa namanya tuh di ruang bangsal kan kasihan kalau campur ya. Jadi kita tutup Sampiran. keren atau sampiran ya. Kalau misalnya dia sendiri kita tutupin. Kemudian kita cek lukanya ya. Maaf ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Maaf Bu, boleh kami cek lukanya itu ya. Jadi kami buka bajunya, nggak apa-apa ya Bu ya. Sini. Pakai sapu tuh, boy. Pakai sapu itu, boy. Seperti ini kita lihat ya. Jadi lukanya tidak basah. Kenapa? Bisa maju aja. Jadi lukanya tidak basah. Kita lihat ya. Jadi artinya masih kering bagus, tidak ada infeksi. Terus selangnya kita lihat masih ada cairan darah yang keluar. Lihat Oke, yang pertama ini kita pakai spoon bersih dulu ya. Pakai handscoon bersih. Jemput. Terus kita atur posisi pasien. Jadi pasiennya harus setengah duduk. Ya, biasanya kalau pasien Pasien terpasang harus USG setengah dia duduk. itu setengah duduk. Apalagi yang dia cairannya. Baik, kita atur posisinya, boleh kita tinggikan tempat tidurnya. Tinggikan tempat tidur. Atau kalau tidak ada tempat tidurnya tidak bisa ditinggikan, kepalanya ya bagian kepalanya kita bisa kasih bagian. Jadi intinya posisi pasien setengah duduk. Kami ya Bu ya, kami bantu untuk posisi yang nyaman ya Bu ya. Jadi Ibu boleh setengah duduk. Oke, sekarang kita ada bantuan ada boleh. Maaf kami ganti ya. Lekangnya air dulu. Komplikasinya parah. Wih, belum. Gila dulu lam. Gempo malam tadi bikin kejut. Oke. Terus ini Apa bu udah nampak? ya kita lihat ya di sini apakah ini masih lancar ada udara atau apa segala macam ya. Terus kita suruh pasien tarik nafas. Pasien tadi. Kalau lancar pada saat dia menarik nafas Ambil kunci. ya pada saat dia menarik nafas biasanya itu ini akan terlihat naik ya itu berarti masih lancar ya kan pada saat menarik nafas berarti material di sini seperti darah atau cairan itu nampak naik ya pada saat dia menghembuskan nafas itu dia akan turun. Jadi di dalam apa namanya tuh di dalam botolnya itu ada gelembung ya kan? Jadi ada kan udara yang keluar tadi ada gelembung ya kemudian ini tangannya kita suruh ke atas. Tangan boleh kasih suruh ke bantu atas. tangan ibu ke atas ya Bu ya. Udah faktur-faktur juga nih. Karena yang kemarin Bu caranya. Ya, terus kita pasang perla dan Pasang perla dan pengalas. sudah kita dekatkan bengkok. Terus ini masih apa namanya tuh
belum steril. Belum steril, Jadi bersih. kita buka perban yang luarnya ya. Nice. Jadi kalau seandainya dia lengket, kita kasih alkohol dulu. Ya. Jadi alkohol swab itu kita inikan. Ya. Maaf ya Bu ya, kita buka. Bibirnya tutup Bu, masuk lala. Ya. Ini ya. Kalau terikut ya. Kurang gizi ibu. Perutnya penting. Lu foto. Ini kita lihat ya keadaan lukanya. Lihat keadaan luka. Lukanya bersih ya Bu. Kita coba pencet-pencet kalau ada cairan yang keluar. Dipencet-pencet kalau ada cairan. Nggak ada ya Bu ya. Ini bagus kayaknya. Terus nggak ada kemerahan. Bagus ya, udah menyatu gitu. Terus kita ganti handscoon Steril. Ganti handphone steril. apa dulu ya. Ganti handphone steril. Oke. Kita siapkan cairannya ke dalam ini ya, belum pakai. Masukkan NaCl ke kom. Ini kita anggap steril, kamu bisa ya pakai handscoon steril? Bisa. Yang nggak bisa. Ini handscoon steril. Yang pertama itu yang dipegang bagian Dalam. terus setelah itu yang dipegang bagian luar ya. Masalah ya. Semoga kita dapat semua praktek dan Mungkin ganti. Oke. Ini kita ambil ya. Harusnya dimasukkan sini dulu ya. Masukkan kasa dimasukkan dalam bak steril. jangan sentuh pasangnya. Masukkan ke dalam NaCl. Dikincir aku pakai. Seluruh aku udah Sekarang seluruh sedikit aja ya. tidak tahu. Baca-baca ya. Hmm. Buang aja ke Pokok bawah. dua pinset dipegang. Semuanya buang ke bawah. Oke, jadi pertama kita bersihkan ya. Steril kayak Meras kasar bisa ya. Bisa. Jangan sampai nanti pas meras muncrat ya semuanya. Kadang tuh karena kebentar kan gini-gini ya. Oke, jadi kayak gini ya merasnya. Nah kalau sudah gitu kita kumpulkan. Nah, jadi kita membersihkan dari area yang bersih ke kotor ya. Jadi jangan dalam Membersihkan ke luar. area Jadi bersih. Dari luar ke dalam. Kita lihat di sini ya. Ini kita cukup satu kali oles ya. Nah, terus kita balikkan. Oke, kalau sudah buang ke sini ya. Terus kita lihat sampai bersih ya. Kita sambil pencet ya. Sini kalau ada cairan. Pencet ya. tapi kalau saya lakukan dulu. Dari bawah, dari atas, ini untuk menampung ya kalau ada cairan. Sakit Bu? Maaf ya Bu ya kalau sakit. Jadi supaya lukanya lebih cepat sembuh ya Bu ya. Gimana Bu? Udah 3 hari ini udah ada perbaikan napasnya? Nggak sesak kayak kemarin ya Bu ya? Oke. Kalau sudah, tambahin lagi.
ya. Yakin setengah jam. Jadi ini khasnya itu ini digunting tengahnya. Karena kan di kita ada selang nih. Oke. Habis ya? Masih ada satu. Satu kuning. Ini untuk kasarnya kita sesuaikan dengan apa namanya keadaan lukanya ya. Kalau lukanya besar ya banyak kaca. Oke, yang pertama itu karena lukanya bersih kita lihat. Jadi kita kasih lembab di dalamnya. Yang bagian dalam kita kasih lembab dulu. Ini on ya, masih dibuang ya. Itu namanya on. Oh, ini apa nama tadi yang dipotong tuh? Kasar. Dipotong setengah. Nah, Kasar dipotong setengah. harus rapi ya. Kemudian kita letakkan lagi yang dari Kasar. atasnya. Kering. Yang kering temen yang dia. Boleh basah dulu. Pokoknya tergantung dari besarnya luka ya. Yang di atas tuh itu kering bawah basah. Tapi tergantung luka doang. Kalau misalnya lukanya besar ya banyak kapasnya ya. Apaan ya banyaknya. Pokok yang terakhir adalah yang kering ya. Aduh. Supaya selang-selang Tengah ribut, weh, jangan lah, weh. nanti videonya konsumsi selang saja ya. Terus kita kasih sesuaikan dengan keadaan. Pakai Peppa Pig. Atau yang jaring itu nah. Bulan 12. Mm-mm. Ini tengahnya kita gunting juga ya. Tengahnya digunting. Post lah di YouTube. Kalau yang sebenarnya nggak susah ya karena ini kantong ada apa? Licin bun. Licin sama apa nih? Ada ini. Kalau yang aslinya nggak susah. Bisa kan kamu? Pegang. Kangen. Usahakan di sini tertutup ya.
dikasih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Berarti ini tuh di atas dari bawah. Boleh dari bawah, boleh dari atas. Oh, boleh dari bawah. Ya, mau masukkan dari atas boleh. Yang guntingannya tadi mau masukkan ke bawah boleh. Intinya di sini tuh dia bisa masuk. Iya. Kalau nggak digunting kan mengkerut ya. Iya. Oke, sudah. Ya, sudah kita Bereskan. bereskan alat dulu. Bereskan alat. Final. Kita akan lagi ya Bu ya. Dan kita rapikan. Kita Bereskan perlak. Bu, kita rapikan bajunya. Bu, posisinya mau seperti ini atau mau ditinggikan lagi Bu? Yang Ibu nyaman? Mau seperti ini aja? Itu aja Bu. Oke, boleh. Oke ya Bu ya, kami sudah melakukan tindakan pembersihan luka USG Ibu ya. Jadi lukanya bagus Bu, insya Allah dalam 2 hari atau 3 hari Ibu bisa pulang karena napas Ibu udah mulai lega ya Bu ya. Jadi cairannya juga sudah mulai sedikit ya. Kalau mungkin berapa hari yang lalu banyak ya Bu ya, kita sering ganti botol. Kali ini udah mulai sedikit ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh dan nanti boleh makan siang ya Bu ya. Kami permisi dulu. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau Ibu masih ragu tentang perawatannya, boleh hubungi kami di ruang perawat. Oke ya Bu ya, kami permisi. Baik, jadi alat-alatnya kita bawa ke ruang alat, kemudian dicuci, dirapikan kembali, jangan lupa cuci